Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga Anda selalu diberi nikmat sehat walafiat. Hari ini akan dijelaskan mengenai technical meeting untuk modul pengantar manajemen, di mana penjelasan modul pengantar manajemen ini akan membahas tentang kasus-kasus real yang menarik yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis agar mahasiswa peserta praktikum mendapatkan pengalaman dalam menentukan proses manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan praktikum ini akan efektif bila Anda, yang pertama, secara individu harus memperankan diri Anda sebagai pemimpin event organizer. Dengan begitu, Anda nanti akan bisa merasakan bagaimana cara Anda untuk bersungguh-sungguh dalam memerankan diri, dan ini nanti masuk dalam sebuah penilaian. Sedangkan Anda juga harus berperan secara kelompok di sini. Nah, saat itu juga Anda perankan diri Anda untuk bisa kerjasama dalam satu kelompok event organizer. Nah, dengan begitu Anda di sini juga akan dilatih bagaimana bisa bekerja sama atau kolaborasi dengan teman-teman Anda agar sukses melaksanakan event organizer. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana kami berharap melalui praktikum manajemen event ini Anda akan bisa mempraktekkan setelah ini di luar, dan bahkan yang sudah pernah terjadi adalah banyak mahasiswa kita setelah menempuh mata kuliah praktikum pengantar manajemen event ini, mereka membuat di luar secara komersial. Nah, ini harapan kami dari laboratorium manajemen di Fakultas Ekonomi ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi mereka yang setelah menempuh praktikum langsung bisa mempraktekkan dan bisa memberikan satu manfaat pada diri Anda, dan Anda bisa berbisnis di manajemen event ini. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan mata kuliah praktikum ini sebenarnya dasarnya adalah pengantar manajemen. Kemudian mata kuliah praktikum ini lebih diarahkan pada manajemen eventnya, dan inilah yang membedakan nanti Anda setelah menempuh mata kuliah manajemen pengantar manajemen mampu mempraktekkan di saat ini, yaitu di mata kuliah praktikum manajemen event. Nah, sekarang kita lihat bersama tim yang akan mengajar pada manajemen event nantinya adalah yang pertama, koordinatornya adalah Dr. Anda Siti Nurhasanah, MSI. Selanjutnya Profesor Dr. Bambang Widakdo sebagai anggota, dan Dr. Ratih Juliati, MSc, saya sendiri kebetulan. Kemudian berikutnya Dr. Marsudi MM, ada lagi Dr. Marsudi MM, Dr. Nurul Asfiyah MM, Dr. Anda Titi Ambarwakti MM, Baroya Mila Santi SE MM, Dr. Anda Sandra Irawati MM, Vika Fitriasari SEMM, dan Eka Kadarpa UDSE MM. Nah, nantinya Anda akan diberi pengarahan atau per kelas sesuai dengan dosen
pengampu atau instruktur pengampu di sini. Baiklah, setelah itu Anda juga harus paham bahwa metode pembelajaran untuk praktikum ini adalah pertama yaitu diskusi. Itu perannya supaya Anda bisa lebih percaya diri dan Anda benar-benar seakan-akan ini adalah benar-benar sebuah objek event untuk bisnis. Nah, kemudian hasilnya nanti harus menghasilkan satu proposal event. Mohon maaf karena di era pandemi ini kita atau kalian tidak bisa turun lapangan, maka diharapkan ending terakhir adalah bagaimana Anda mempunyai kemampuan membuat proposal event ini sampai benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan. Nah itu. Kemudian sumber pembelajaran yang harus nanti disiapkan adalah bahan ajar modul yang mungkin sudah diterima Anda, nanti internet, kemudian lembar kerja dan PowerPoint saat Anda nanti presentasi, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa Anda juga akan tahu bagaimana sih penilaian dari praktikum di sini adalah antara dosen, antara instruktur dan Anda sendiri sebagai mahasiswa harus tahu. Jadi kita fair penilaiannya. Yang pertama, kehadiran, jangan lupa kehadiran ini benar-benar sangat menentukan. Kurang dari kehadiran sudah nggak bisa. Jadi ada batasnya seperti itu. Jadi 10%, kemudian partisipasi. Nah, partisipasi ini perannya sama, nilainya sama 15% dengan saat presentasi. Jadi maksudnya begini, saat teman Anda presentasi, teman Anda juga dapat 15% poinnya, sedangkan Anda yang bertanya juga sama, dapat porsi 15% juga. Jadi tidak berarti bahwa kalau teman Anda itu presentasi terus Anda tidak punya partisipasi, itu juga tidak memungkinkan jalannya praktikum ini benar-benar akan berhasil. Jadi disinilah tuntutan antara presenter dengan audien. Kemudian jangan lupa kerjasama tim ini juga nilainya 15%. Karena apa? Nanti instruktur akan melihat saat Anda presentasi kok terus Anda tidak mampu membagi peran. Ini juga akan dapat penilaian bahwa kerjasama tim tidak bagus. Jadi usahakan seperti ini saat Anda memerankan diri sebagai ketua, wakil maupun anggota. Nah, tolong ketuanya itu harus punya tanggung jawab bahwa semua kalau bisa dapat nilai yang terbaik. Ya, sering terjadi juga begitu yang sudah saya support bahwa bisa terjadi satu grup itu bisa dapat nilai A semua. Ya karena itu tadi, peran pemimpinnya, peran ketuanya juga harus memberikan support pada yang lain untuk mendapatkan nilai yang baik. Kemudian endingnya Anda harus bisa mempresentasikan proposal itu dengan baik, karena ini adalah proses ini adalah akan menghasilkan proposal dan itu nilai terakhirnya pada proposal benar-benar mampu diterapkan di lapangan. Jadi nanti dalam hal ini instruktur maupun asisten nanti akan bertanya sedetail mungkin apa yang sudah ada dan apa yang belum ada, dan itu akan menjadikan bahwa kita untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Kalau bisa semuanya berbicara, semuanya menguasai. Peran boleh dibagi, tapi pengetahuan keutuhan dari proposal Anda benar-benar harus bisa masing-masing. Nah, terakhir laporan akhir ini juga menentukan, karena di sini nanti ada revisi-revisi sehingga di laporan akhir instruktur juga akan menilai bagaimana
apakah yang sudah dikoreksi bersama pada saat presentasi sudah diperbaiki di laporan akhir. Ya. Jadi itu untuk assessment atau penilaian. Berikutnya yang untuk untuk tahapan dalam praktikum ini Anda perlu tahu saat ini technical meeting. Jadi sudah Anda pertemuan yang pertama ini. Kemudian minggu berikutnya itu membuat proposal kegiatan EO yang pada waktu technical meeting itu juga sudah didiskusikan kira-kira apa ya yang akan saya ambil untuk eventnya, dan pilih yang Anda benar-benar kuasai. Ya, kuasai dalam artian menguasai menguasai materi itu dan paham tentang proses EO itu. Dan kemudian pertemuan kedua kedua terutama ini masih kita diskusi tanpa dinilai. Jadi Anda bisa bertanya seleluasa mungkin. Kemudian untuk pertemuan ketiga itu Anda dianggap konsultasinya bisa memberikan hasil yang terakhir, yang finish ya. Jadi kalau bisa jangan ada kesalahan di situ. Oke, jadi manfaatkan minggu kedua ketiga ini benar-benar Anda full bertanya pada dosen, pada instruktur, sehingga saat nanti presentasi minim kesalahan. Berikutnya minggu keempat ini yang maju 2 grup, misalnya grup 1, grup 2, kemudian minggu kelima grup 3, grup 4, dan minggu ke-6 grup 5 dan grup 6. Oke, bila nanti ada tambahan grup kita bicarakan tersendiri. Kemudian 7 ini adalah mengevaluasi dari apa-apa yang sudah dibicarakan di presentasi itu. Anda ada kekurangan, dievaluasi, diberitahu pada dosennya bahwa satu persatu akan dievaluasi kekurangannya apa, yang sudah diperbaiki apa, dan sehingga pada waktu pengumpulan tugas di minggu ke-8 Anda sudah benar-benar itu adalah nilai akhir dari penilaian. Jadi kami akan mengkoreksi saat Anda mengumpulkan tugas, sudahkah Anda melakukan menambah dari revisi-revisi tadi. Itu pertemuan praktikum yang secara singkat saya sampaikan ada 8 minggu. Berikutnya, Anda pun diberi kesempatan nanti untuk mengisi lembar konsultasi yang diketahui oleh nanti diparaf oleh instruktur atau mungkin dibantu asisten Anda. Jadi asisten di sini perannya adalah Anda jangan sungkan-sungkan, di luar perkuliahan ini asisten perannya membantu Anda. Jadi nanti setelah menunjukkan misalnya event yang Anda pilih eventnya wedding misalnya. Nah, mulai buat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian itu adalah berkaitan dengan event. Kemudian dalam hal ini ini adalah sebuah kolaborasi yang bagus, dalam artian Anda bisa menampilkan keterampilan manajemen, kemudian dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, itulah ending dari manajemen event. Nah, perlu diketahui bahwa beberapa jenis manajemen event yang nanti Anda pilih, itu Anda bisa memilih seperti apa yang disajikan, dan bila mana ada yang lebih menarik tidak masalah. Tetapi ini kami di laboratorium sudah menyiapkan, misalnya contohnya satu civic event, hari-hari besar nasional atau perayaan-perayaan kemasyarakatan, silahkan Anda pilih. Kalau misalnya berkaitan dengan nanti misalnya
apa itu, Hari Ibu. Nah, tanggal 22 Desember itu kan Hari Ibu. Nah, itu bagaimana orang merayakan Hari Ibu dalam model seperti ini ya. Kemudian wedding, pernikahan. Nah, ini saya senang sekali, kemarin saya juga membimbing wedding ini, dan anaknya tiba-tiba setelah dia mengikuti, dia sudah tahu bagaimana cara detail menyiapkan event wedding ini dari proposal yang di lab ini. Lah saya tanya, kenapa kamu kok? Iya Bu, saya sudah terbantu sekali bahwa saya bisa menyelenggarakan wedding walaupun itu adalah tetangga saya. Nah, jadi betapa manfaatnya praktikum ini bagi diri Anda kalau Anda bersungguh-sungguh. Jadi tolong sungguh-sungguh saat Anda mengerjakan ini, ya. Anggap saja pada saat itu Anda adalah nanti akan jadikan bisnis ini, gitu. Kemudian exposition, ini bisa trade show atau pameran dagang. Ya, nanti mungkin harusnya sih bagaimana sampai layoutnya itu detail lah. Ada surat-suratnya, ada sponsorship, nanti mungkin seperti itu yang lebih detail, dan mungkin bagaimana Anda meng-hire kerjasama dengan kelompok-kelompok lain yang bisa menguntungkan diri Anda. Jadi buatlah benar-benar bisa dilaksanakan, itu yang penting. Kemudian juga ada Fair and Festival, pekan raya dan festival. Terserah Anda mau festival makanan atau festival apa saja, silahkan. Pameran dagang misalnya, silahkan. Jadi nanti misalnya dengan UKM itu bisa. Jadi mungkin saat ada pameran UKM, Anda juga bisa melihat untuk pengalaman, itu juga bisa. Pokoknya carilah pengalaman, bertanya-tanya untuk supaya saat Anda nanti turun, ibaratnya nanti proposal ini turun lapangan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ada hallmark event, acara berkala. Ini bisa di masyarakat, di pemerintah maupun mungkin di swasta, pihak swasta. Jadi Anda boleh pilih mana yang kira-kira bisa Anda pahami. Yang penting Anda paham dulu dengan event ini. Kemudian hospitality. Nah, hospitality ini bukan hospital loh ya. Hospital itu rumah sakit. Kalau hospitality adalah bisnis keramah tamahan. Contohnya seperti apa? Nah, kalau event ini mungkin Anda melakukan event-event di hotel, itu ada misalnya malam tahun baru atau apa yang kira-kira yang benar-benar itu adalah jasa, ya, jasa. Jadi yang perannya seperti itu. Kemudian meeting and conference, rapat atau seminar maksudnya di sini. Nah, ini betul-betul Anda tunjukkan bahwa bagaimana sih pengalaman orang melaksanakan sebuah event, sebuah conference. Nah, bisa juga nanti Anda melaksanakan tidak saja conference yang offline ya, bisa online, misalnya webinar seperti apa. Nah, kan sekarang banyak ini sampai kemudahan yang luar biasa ini pelaksanaan webinar, tapi itu pun juga ada proposalnya ya. Ada proposalnya. Jadi benar-benar detail sampai mungkin teknisinya, sampai mungkin bagaimana caranya dia membuat sebuah pengumumannya dan sebagainya, ya. Kemudian ada retail event, acara berkaitan dengan bidang pemasaran atau peluncuran sebuah produk. Ini bebas juga, yang penting adalah Anda boleh misalnya bekerja sama dengan, sekarang kan lagi marak mendirikan kafe-kafe atau apa gitu ya. Jadi Anda juga bisa itu memperkenalkan sebuah kafe baru, atau mungkin ada produk baru dari UKM atau apa, silahkan. Yang penting intinya adalah Anda harus bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dari pelanggan itu. Kemudian social life atau cycle event.
social life cycle event, acara-acara yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah ini banyak sekali. Tergantung kepekaan Anda ya. Jadi yang berkaitan dengan event sosial ini banyak sekali yang Anda bisa gali, baik itu mungkin di kampus atau mungkin di luar kampus. Anda bisa menggali itu yang berkaitan dengan mungkin hari lingkungan hidup. Yang penting, yang intinya adalah bagaimana kita peka terhadap sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian support event, atau mungkin yang tadi itu mungkin promosi bagaimana saat ini pandemi masih gitu ya, pandemi itu masih ada dan bahkan sudah mulai meningkat lagi. Nah jadi Anda bisa membuat sebuah cara bagaimana Anda mempromosikan bahwa langkah-langkah apa untuk membuat supaya kita tetap waspada, dan ini dalam bentuk misalnya yang di event organizer yang itu juga bisa memberikan merupakan tanggung jawab sosial bagi seorang warga masyarakat yang ingin memberikan pemahaman atau education pada masyarakat gitu. Kemudian juga sport event, olahraga. Walaupun pandemi begini, banyak orang yang mulai berolahraga dengan prokes yang ketat gitu ya. Nah ini juga Anda bisa melakukan itu dengan mungkin bisa saja nanti secara virtual juga bisa. Misalnya lomba-lomba apa yang kira-kira berkaitan dengan virtual itu juga bisa. Jadi sport event tidak harus di lapangan gitu, bisa juga virtual. Yang penting kalau itu Anda jual, itu ada orang yang membutuhkan dan Anda bisa dapat duit dari situ gitu. Kemudian tourism, tur dan rekreasi. Nah, ini juga hal yang menarik, walaupun hanya sebatas proposal, tapi Anda sudah bisa membayangkan kalau sudah misalnya ini event kunjungan ke wali-wali misalnya. Nah, itu kan Anda harus tahu persis wali mana yang dikunjungi, terus berapa lama, biaya berapa, itu sampai detail, dan menghubungi siapa. Nah, itu juga Anda kalau bisa benar-benar detail sekali, sehingga saat ditanya itu ngerti kabeh gitu, tahu semua, sehingga layaklah ini dapat nilai baik karena dia paham betul. Dan ini seakan-akan kalau dilaksanakan ini bisa dapat duit, bisa ngumpulin orang dan benar-benar berangkat sampai dibuatnya puas untuk rekreasi ini sampai kembali dengan selamat. Itu bagaimana caranya? Masih banyak, silahkan digali lagi. Mungkin ada yang lebih menarik dari Anda, lebih bagus juga. Tapi kalau tidak, silahkan apa yang ada di sini. Berikutnya, nah jangan lupa ini. Nanti yang berkaitan dengan kegiatan ini tentunya harus punya kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan kerja setiap individu. Jadi Anda itu bagaimana yang bisa mencakup pengetahuanmu, keterampilan dan sikap. Sikap dalam artian ini sikap yang berkaitan supaya Anda kerjasama dengan teman-teman Anda itu secara etiket itu mampu memberikan bahwa dengan adanya praktikum ini Anda bisa toleran sama teman, bisa menghargai teman, cara berbicara tidak menyakitkan. Jadi bagaimana tunjukkan bahwa individu masing-masing saya adalah calon-calon leader di sebuah event. Nah dengan begitu
Setiap individu-individu punya keyakinan itu. Nah, pada saat praktikum ini memang diharapkan nanti Anda tidak sendiri. Jadi kerjasama juga ada. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini di sini ada self assessment atau kesadaran diri. Ini nanti tujuannya adalah sebelum praktikum Anda akan ditanya dulu, bagaimana dirimu? Ya, kan belum praktikum ini ditanya. Anda suruh mengisi kuesioner nanti. Setelah itu, setelah sudah 8 kali pertemuan, nah Anda tentunya kan pihak praktikan, pihak lab kan ingin tahu, sudah pahamkah, sudah bisakah Anda ini. Nah, sehingga kami merasa mempunyai target bahwa Anda harus paham, Anda harus bisa, tadi yang seperti saya katakan bahwa Anda harus setelah event ini harus bisa mendirikan EO sendiri. Nah, jadi Anda masing-masing individu harus punya keinginan itu. Nah, sehingga sudahlah, ini sekarang banyak orang yang ingin banyak orang yang ingin kemudahan. Jadi seperti contohnya wedding tadi, keluarga enggak mau ribet sekarang ini, diserahkan pada EO. Sehingga kalau pas pernikahan itu ya keluarga tinggal datang begitu saja. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi, peluangnya besar untuk EO ini, apapun, karena orang tidak mau susah sekarang ini. Oke. Nah, untuk itu nanti Anda akan juga mengisi kuesioner untuk self assessment. Nah, dalam putaran ini, nah jangan lupa keterampilan Anda dalam membuat, nanti merancang, bertanya-tanya, sesuai dengan event yang Anda pilih tadi, inilah keterampilan Anda bagaimana menyiapkan susah payah Anda untuk membuat sebuah perencanaan dulu. Jadi di sini bagaimana membuat perencanaan. Nanti ada kisi-kisinya. Perencanaan itu apa saja untuk membuat event. Ini akan dituntun oleh instruktur nanti. Kemudian setelah itu, setelah direncanakan, apa-apa kalau direncanakan itu kan lebih terantisipasi kalau ada hal-hal yang keliru, ya. Setelah itu nanti Anda harus menentukan siapa ya yang akan bekerja sama saya. Tentunya pasti ada leadernya, ada wakilnya. Nah, inilah struktur organisasi yang harus Anda Anda tentukan. Dan tim Anda, teman-teman Anda yang berlima nanti, 5 atau 6 orang tadi, itu adalah masuk dalam tim pengorganisasian. Oke. Kemudian saat setelah Anda tentukan, pasti nanti harus dilaksanakan. Lah inilah, pada waktu melaksanakan ini adalah yang dimaksud dengan pengarahan, apapun sesuai dengan yang direncanakan. Dan jangan lupa terakhir, apakah yang direncanakan sudah sesuai dengan yang dilaksanakan? Itulah pengendalian. Dan setelah itu Anda presentasi. Setelah Anda presentasi, maka jadilah proposal itu jadi, yaitu proposal event organizer. Itu adalah hasil karya Anda yang nantinya dipresentasikan, kemudian bisa dilaksanakan. Jadi tidak hanya sekedar buat ya, tapi benar-benar itu dibayangkan, karena nanti pertanyaan dari instruktur akan bertanya yang sampai jelimet supaya bener ini bisa dilakukan gitu. Jadi benar-benar harus sempurna ini proposal ini. Dan karena ini harusnya kalau tidak pandemi itu Anda harus bisa melaksanakan. Jadi batasan dari kita daring ini, praktikum daring ini masih sebatas proposal yang siap pakai, proposal yang siap dilaksanakan. Jadi itu yang terakhir. Kemudian berikutnya, jadi ini nanti seperti yang sudah berarti terangkan, ini tadi kedahuluan penjelasannya ya. Nah, keterampilan manajemen diri ini Anda nanti akan ditanya sebelum praktikum dan sesudah.
ya. Nanti ini juga di modul sudah ada seperti ini, bagaimana peran masing-masing, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi ketua, siapa wakil, siapa bendahara, siapa sekretaris dan sebagainya. Yang penting orang-orang itu benar-benar bisa melaksanakan IO dengan baik. Kemudian ada keahlian manajerial, ini berkaitan dengan job desk ya. Jadi misalnya ketua itu ngapain, wakil itu ngapain. Nah, kemudian peran-peran yang lain, kehumasan seperti apa. Nah, itu harus ada di sini. Dan Anda kemarin sudah diberi kuliah tamu. Nah, jadi ini PR ya. Keterampilan manajemen ini yang aktivitas 4 ini adalah experience learning dari kuliah tamu. Anda nanti diminta untuk membuat ya, membuat apa yang di kuliah tamukan itu. Anda harus bisa menentukan pre-event itu kayak apa, eksekusi event itu kayak apa, dan post event itu kayak apa. Jadi tolong diisi. Ini juga masuk dalam penilaian. Dari kuliah tamu itu tujuannya adalah Anda diberi wawasan supaya kalau nanti mengerjakan EO itu 3 ini poin utama. Pre-event meliputi apa saja dari yang tadi Ibu Rati terangkan. POAC, kemudian eksekusi saat pelaksanaan, ya, POAC dan siapa yang mengerjakan. Kemudian eksekusi itu POAC-nya dilaksanakan dengan orang-orang yang ada. Dan post event itu adalah bagaimana Anda mampu mengevaluasi sesuai target enggak ini tadi pelaksanaan. Oke, berikutnya. Kompetensi berikutnya adalah perencanaan. Jadi ini kita mulai membedah satu persatu karena target dari sebuah proses manajemen adalah POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini planningnya dulu. Perencanaan. Apa saja isinya? Pertama, tentukan dulu aktivitas perencanaannya kayak apa. Kemudian, maksudnya di sini adalah perencanaan EO yang akan dijalankan itu kayak apa. Tentukan dulu. Kemudian, konsep. Jadi perencanaan itu sebatas konsep ya. Karena nanti akan dijadikan proposal yang bisa dilaksanakan. Itu intinya. Dan nanti urutannya membuatnya perencanaan pakai lembar kerja aktivitas 5. Ya, Anda tentukan urutan kegiatannya apa, tahapannya apa gitu ya. Jadi nyiapkan apa itu jangan sampai terlewatkan. Kalau Bu Rati mengadakan kegiatan itu juga selalu dari yang detail sekali. Ini merupakan checklist ya, urutan yang mau dilaksanakan supaya apa enggak lupa. Supaya tidak ada yang ketinggalan seperti itu. Kemudian membuat perencanaan itu kegiatannya apa, lamanya. Kemudian kegiatan apa selanjutnya. Jadi betul-betul direncanakan pada saat event itu. Jadi kalau eventnya wedding itu misalnya 2 jam, ya 2 jam itu harus dianukan menit detiknya itu. Seperti itu. Kemudian jadwal kegiatannya apa saja, ya. Jadi ini schedule ya, schedule. Jadi benar-benar dengan planning ini Anda sudah dilatih untuk membuat sedetail mungkin. Merencanakan itu akan memberi sebuah sebuah efektif untuk membuat sebuah planning, membuat proposal itu. Jadi perencanaan itu harus kuat. Kalau perencanaannya amburadul, waduh, nanti pelaksanaannya juga tidak dijamin bagus ya. Jadi ada rapat koordinasi kapan. Jadi kalau Anda meeting itu tolong ditentukan waktunya, jangan ngelantur kemana-mana. Karena penting itu. Kita rapat 1 jam tapi optimal. Ya, bulan apa, kapan, tentukan.
Oke. Tujuannya apa? Terus lagi menggalang dana itu berapa lama misalnya? Bulan apa? Bagaimana kerja kesekretariatan? Itu kerjanya mulai dari awal tuh sekretariatan. Sesi acara seperti apa? Sesi pemasaran seperti apa? Pengadaan sarana dan prasarana itu benar-benar seperti orang punya kerja betul ini. Jadi harus detail. Berikutnya, membuat perencanaan proyeksi anggaran kas kegiatan. Lah, ini pada saat ini adalah penentu untuk menghitung apakah Anda mampu melaksanakan, kalau ini bisnis. Nah, ini tidak boleh rugi, ya. Harus mencari menentukan pembiayaan untuk EO ini seminimal mungkin, tetapi tidak mengurangi kualitas. Ya, kalau perlu mungkin kerjasama, misalnya ada donatur di sini ya. Nah, kemudian kalau dimungkinkan pinjam, tapi ini pun juga tidak dianu ya. Jadi kalau bisa Anda cari sponsor dari donatur, jadi jelas itu berapa yang Anda terima, nanti berapa yang Anda keluarkan, itu harus jelas. Karena kalau perhitungan meleset nanti Anda rugi kalau Anda ini berbisnis. Jadi hitunganmu hitungan bisnis ya saat membuat ini. Jadi pokoknya ini harus bisa dilaksanakan, harus untung berapa. Jadi tidak boleh seperti dulu. Mahasiswa, Bu, ini kayaknya kurang, nanti anak-anak biar urunan, itu enggak boleh terjadi. Jadi ini harus benar-benar real dan itu masuk akal. Jadi pokoknya nanti kuncinya nilai yang baik adalah nilai yang langkah-langkahmu masuk akal, hitunganmu masuk akal semua, seperti itu. Oke. Berikutnya, kompetensi yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, tadi yang sudah saya katakan bahwa ini tidak bisa kerja sendiri. Anda butuh orang untuk melaksanakan sebuah event. Jadi orang-orang tadi itu harus dibuatkan struktur organisasi, peletakan struktur ini penting. Siapa yang ketua, wakil, ini penting sekali karena di bawah struktur ini nanti Anda bekerja sesuai dengan porsi struktur yang ada, job list yang ada. Dan upayakan aktivitas ini ada job list-nya. Jadi struktur itu harus dibuatkan job list-nya. Apa yang dikerjakan oleh ketua, wakil, sampai yang terakhir. Nah, ini. Kemudian jangan lupa job list itu harus bisa dilaksanakan. Jadi tidak boleh indah di atas kertas. Jadi benar-benar bisa dilaksanakan. Endingnya adalah berhasil. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan lembar kerja aktivitas 6 ini Anda bisa mulai pembagian tugas. Tadi kan ada pembagian siapa, mulai penggalangan dana siapa yang bagian keuangan, siapa yang bagaimana dibuat surat perizinan, itu ya, surat perizinan. Jadi surat perizinan ditujukan pada siapa? Kalau memang itu harus izin pemerintah, harus ke siapa? Ya, kalau memang itu harus izin di kampus, harus kepada siapa? Jadi benar-benar harus sungguh-sungguh gitu ya. Bayangkan yang sungguh-sungguh. Banyak sekali kalau apalagi menyelenggarakan di area umum itu harus izin. Ada kalau bisnis ada Anda pasang promosi saja sudah. Nanti kalau sudah kelewat tanggalnya nanti Anda akan dianu oleh Satpol PP segala. Ya itu Anda juga harus memperhitungkan itu. Jangan sampai pelaksanaan ini tidak sesuai dengan yang ada. Oke, kemudian ada juga dalam bidang keuangan pencari sumber dana misalnya. Ya, tugasnya siapa ini? Kemudian mencatat penerimaan dan pengeluaran dana. Nah, ini juga mungkin bendahara. Kalau memang itu besar acaranya, bendahara ini jangan satu, mungkin 2. Ya, nanti bidangnya bisa terbagi. Jadi benar-benar bayangkan, ini benar-benar harus membayangkan. Nah, supaya Anda membayangkannya itu tidak salah, Anda boleh bertanya kok.
pada misalnya kalau wedding pada mungkin teman Anda, mungkin memang betul-betul itu wedding, tanya-tanya saja supaya Anda pas saat membuat proposal ini benar-benar bisa terlaksana. Kemudian untuk aktivitas 6 melakukan pengorganisasian, yaitu memerankan ya, bisa memerankan misalnya di bagian keuangan, hubungan dengan koordinasi antara personel dan menjalankan kegiatan pendanaan. Jadi misalnya yang turun lapangan itu untuk mencari dana itu siapa, dan tolong bayangkan mendapatkan dana itu dari sumbernya harus jelas, siapa saja timnya. Nah itu benar-benar harus dianukan ya. Oke. Berikutnya untuk yang ketiga ini, kompetensi pengarahan. Nah ini pengarahan di sini adalah benar-benar aplikasi dari apa yang sudah tadi direncanakan, diperankan, ditugaskan. Nah sekarang ini adalah pelaksanaannya. Bagaimana seorang pemimpin mampu melaksanakan pola kepemimpinannya dengan baik sehingga tidak terjadi benturan-benturan di antara membernya ini, di antara anggotanya ini. Seorang pemimpin tidak boleh tidak memotivasi ya. Jadi dia harus memotivasi. Kalau ada di bagian pencari dana mungkin agak kurang semangat, diberi support, dimotivasi, diingatkan selalu. Itu yang dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini. Selalu ngecek ke bawah. Sudah sampai mana? Pekerjaanmu sudah sampai mana? Tolong tetap pemimpin itu harus megang jadwal sehingga masing-masing kerja mereka itu punya jadwal dan dimonitoring terus. Ya, sampai di mana sampai di mana. Terutama cara Anda berkomunikasi ini usahakan Anda bisa memberikan support. Jadi misalnya kerjanya kurang bagus, jangan pernah sekali-kali mengatakan bahwa wah ini kok jelek banget. Kasih semangat dia. Sudah bagus, tapi akan lebih bagus bila Anda melakukan ini. Nah, jadi bahasa-bahasa motivasi itu harus muncul sebagai seorang pemimpin. Kemudian jadi ini peran antar individu ya, pimpinan dan atasan dan bawahan dengan atasan. Bagaimana komunikasi timbal baliknya bisa terlaksana dengan baik. Capek tapi kalau happy itu akan memberikan kepuasan batin. Tapi kalau sudah capek terus grundel saling menjas satu sama lain, saling membuat down, ini juga kurang bagus ya. Jadi benar-benar menciptakan orang manajemen adalah seni dan ilmu bagaimana ya mencapai suatu tujuan dengan bantuan orang lain. Jadi seninya rodok dibesarkan, seni berkomunikasi, seni memanage, seni supaya semuanya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini penting sekali. Nah, apa saja yang dilakukan? Nah, jadi di sini yang berkaitan dengan, sekali lagi saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bisnis itu biasanya bagaimana Anda mampu mencari dana, dan dana itu tidak akan bisa dapat bila mana Anda tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan bawahan Anda, mampu memotivasi mereka untuk bisa bekerja dengan baik. Dan hal ini biasanya selalu seorang pimpinan harus bisa memberikan
kemampuan untuk Anda berkomunikasi, sabar, dan tidak mudah marah. Ini adalah pengendalian diri yang harus dimiliki seorang pemimpin di dalam manajemen ini. Jadi latihan soft skill Anda akan diuji. Jadi etika, tata krama berbicara, etiket atau sopan santun Anda dengan teman, menghargai dan sebagainya. Saat pengarahan ini benar-benar sering menimbulkan kecekcokan gara-gara tidak mampu melakukan pengarahan dengan bagus. Ya. Selain itu, tentunya segala kegiatan pasti kita dihubungkan dengan bagaimana pengambilan keputusan yang berkaitan dengan materi. Jadi maksudnya itu segi keuangan harus benar-benar detail memanfaatkan, merinci keuangan dengan baik, dan paling tidak saat Anda memberikan pengarahan ini harus disertai dengan eksekusi. Nah, eksekusi yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin harus tegas saat mengatakan iya, tidak, baik atau kurang baik itu harus disampaikan. Sehingga pada saat pengarahan ini banyak nanti hal-hal yang bisa melenceng dari perencanaan karena tidak diawasi dengan baik. Jadi fungsi yang pemimpin di sini pengendalian itu walaupun letaknya di belakang nanti, tapi harus terutama di pengarahan ini benar-benar harus di detail untuk mengingatkan, memberikan semangat berbahasa yang baik agar bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, pengendalian ini sebenarnya kontrol ya, kontrol apakah konsep pengendalian, apakah dalam artian gini, di sini ada konsep pengendalian bagaimana caranya, kemudian standar yang sudah ada seperti apa, pelaksanaan yang sudah dilakukan seperti apa, dan nanti evaluasinya seperti apa. Ini adalah masuk dalam pengendalian. Nah, dalam hal ini adalah kalau kita mengamati di sini ada pengendalian yang berkaitan dengan standar kinerja. Jangan lupa bahwa setiap perencanaan tadi punya standar ya. Di perencanaan di awal itu adalah sudah ada standar. Nanti harus untung berapa, biaya yang dikeluarkan berapa, Anda harus cari dana kemana. Jadi ngeceknya di sini sekarang. Nah, misalnya target jumlah 100 juta misalnya. Target waktu 10 hari, ini contoh yang berkaitan dengan bidang keuangan ya. Target nanti kita bisa kalau wedding nanti harus sekian persen kita harus punya keuntungan. Ya. Kemudian kalau dari bidang pemasaran, misalnya ini adalah event, mungkin bisa juga event seni ya, showbiz. Nah, misalnya grup band itu juga mungkin bisa juga diangkat itu. Nah, caranya gimana? Nah, disinilah mungkin ada pesertanya berapa orang nanti karcisnya terjual atau seperti apa. Target waktunya berapa hari melakukan kegiatan ini. Nah, itu juga berkaitan dengan pemasaran, ini luar biasa sekali nanti. Dia bidangnya adalah harus mampu supaya mencari sesuatu yang bisa menguntungkan perusahaan, menguntungkan event ini. Kemudian juga dari keuangan juga bisa saja selalu memantau pelaksanaan kegiatan EO itu. Misalnya harusnya 100 juta misalnya. Tiba-tiba yang terrealisasi 90 juta. Lah terus ruginya ini gimana ini? Nah, ini harus cepat bagaimana cara mengatasinya. Nah, karena di sini kita tidak praktek langsung, hanya proposal, tapi di dalam proposal harus ada
bagaimana cara mengantisipasi bila tidak mencapai standar. Itu penting. Apa yang dilakukan pimpinan saat tidak mencapai standar. Nah, itu biasanya nanti akan ditanyakan sama instruktur saat melihat bagaimana Anda mampu menjawab. Ini penilaian dari instruktur. Kemudian yang ketiga bisa juga melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan IO. Ya, otomatis nanti misalnya dalam bidang keuangan kekurangan dananya, penyimpannya, kemudian perbaikannya dia akan mencari sponsor atau dia akan meminjam, tetapi meminjam mungkin ya tidak diharapkan dalam artian itu darurat ya. Tapi kalau yang benar adalah dia kerjasama dengan sponsorship, itu kita itu win-win solution lah dengan sponsorship. Sponsorship itu butuh promosi, kita butuh dukungan dari mereka. Jadi misalnya contohnya seorang di sini event wedding misalnya, dia harus kerjasama dengan siapa saja supaya tidak ngeluarin duit. Oh, dia kerjasama dengan ini toko bunga. Ya, bisa dibayangkan kalau dekornya itu bunga. Lah itu bisa ratusan juta kalau dia beli sendiri. Tetapi kalau dia kerjasama dan nanti biasanya imbalannya apa? Misalnya akan ditayangkan eventnya, ini akan ditayangkan di televisi. Lah, kan kelihatan itu toko bunga apa yang menyponsori. Nah, jadi Anda harus benar-benar kalau bisa bagaimana seminimal mungkin keluar duit supaya untungnya lebih baik. Tetapi jangan lupa, jangan cari untung saja. Anda harus menjaga kualitas dari event. Karena nanti kalau sekali saja Anda mengecewakan, Anda akan mendapatkan Anda akan akan menyesal. Karena apa? Biasanya ini akan mode to mode ya. Jadi kalau ada event berhasil itu pasti ditanya, kira-kira siapa penyelenggaranya ya? Nah, kalau baik Anda akan dicari. Tapi kalau Anda sekali saja gagal karena perencanaannya kurang bagus, maka Anda nanti akan hanya sekali pakai saja sudah orang bilang jangan pakai event itu ya, jangan ya. Nah, Anda akan mendapatkan promosi yang jelek ya, sehingga Anda tidak bisa berbisnis dengan baik lagi. Berikutnya, nah ini yang kompetensi yang terakhir, manajemen event. Perlu diketahui bahwa urutan dari manajemen event ini adalah pertama nanti kita menentukan manajemen event yang seperti apa yang sudah kita jelaskan tadi, kemudian jenis eventnya seperti apa ya, Anda pilih yang Anda kuasai, yang Anda pahami dan Anda pernah pengalaman yang bagus. Kalau belum pernah pengalaman, Anda cari tahu pada orang yang sudah melaksanakan. Kemudian desainnya seperti apa event ini, kemudian apa saja elemen-elemen yang menentukan bahwa event ini akan berhasil. Nah, baru Anda membuat perencanaan event dengan baik, mengkoordinir, mengevaluasi, menentukan anggaran. Kebalik nih ya. Elemen event, kemudian anggarannya dulu, ya. Kemudian evaluasi event tadi sebelum dilaksanakan, apakah yang direncanakan sudah sesuai dengan anggaran yang ada, kalau sampai keuntungannya berapa, antisipasinya berapa. Ya, Anda tentukan dalam persentase misalnya. Kemudian Anda harus mampu mengkoordinir seperti apa agar berjalan dengan baik dengan pihak luar, pihak dalam dan pihak luar. Baru Anda rencanakan, kemudian Anda hubungi sponsorship, baru Anda laksanakan. Ini nanti di lapangan ya. Jadi di lapangan Anda bisa melaksanakan urutannya seperti ini. Oke.
untuk manajemen event ini sudah detail ada di modul ya. Anda bisa baca dan mengisi. Ini tolong benar-benar diisi ya. Mulai dari intent, dimensi event apa, banyak sekali ini. Semakin detail semakin bagus, semakin terantisipasi. Jadi Anda benar-benar dibantu kalau ini sama dengan kalau Anda nanti membuat event, ini sudah bagus ini. Anda sudah bisa pakai ini, tinggal kalau menambahkan yang kira-kira belum ada sesuai dengan permintaan event. Dan berikutnya ini membuat daftar elemen tadi. Ini rinciannya ya. Jadi elemennya apa saja? Misalnya peralatan, operasional, mitranya siapa saja. Ya, peralatan tuh misalnya pakai sound system apa enggak misalnya. Operasional misalnya ini mau diselenggarakan di Taman Krida Budaya, pinjem sana. Apa perlu surat izin? Nah, misalnya eventnya itu. Oh, dengan mitra kerja. Tempatnya gimana? Providernya seperti apa? Pakai catering apa enggak? Cateringnya siapa? Lah, semakin detail semakin bagus. Kemudian juga ada buat event timeline. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Jadi tolong yang paling jelimet ini penentuan waktu. Penentuan waktu ini selain tanggal, waktu detik per detik. Khususnya kalau pelaksanaannya ini dalam waktu yang singkat, 2 jam atau 1 jam, ini benar-benar direncanakan jangan sampai jangan sampai tidak tercover semua. Oke. Jadi ini lembar bagaimana Anda buat event timeline. Persiapan 30 hari sebelumnya. Nah, ini memang jangan dipikir buat event itu apa ya istilahnya. Event wedding saja itu kalau bisa 1 tahun sebelumnya. Semakin jauh, semakin diharapkan semakin terantisipasi kalau ada apa-apa. Nah, jangan dadaan, enggak bisa, enggak masuk akal. Anda kalau buat event nanti ditanya sama instruktur, kalau waktunya sangat pendek, enggak mungkin, enggak akan bisa terlaksana itu. Jadi benar-benar dibayangkan berapa hari Anda mengurusi apa ya, dan sebagainya. Ini detail sampai tanggal, sampai menit per detik. Oke. Kemudian deskripsi pekerjaannya. Ini benar-benar setiap harus punya harus punya lembar-lembar seperti ini ya. Semakin detail semakin bagus. Memang kayaknya ribet, tapi kalau sudah dilaksanakan, kalau sudah settle seperti ini akan lebih mudah, memudahkan pimpinan ya untuk melaksanakan. Kemudian berikutnya untuk lampiran kedua ini ada production schedule. Nah, ini berkaitan dengan ini mulai timelinenya production schedule-nya ini. Jadi Anda melakukan tadi yang di kuliah tamukan itu sebelum pelaksanaan ya. Ini semakin detail semakin bagus sebelum pelaksanaan ini. Misalnya peninjauan, memeriksa kesiapan tempat acara, itu kalau bisa pinjam tempat itu jauh-jauh sebelumnya, enggak bisa. Jadi banyak gedung-gedung terutama wedding itu bisa 1 tahun 2 tahun mesennya. Jadi jangan sampai Anda pesan baru sebulan yang lalu, enggak masuk akal. Itu berarti Anda tidak sungguh-sungguh itu. Ya, kemudian bisa jadi saat acara kalau itu memang dia di wedding tadi misalnya siapa MC-nya, siapa yang jadi kalau dia pakai adat Jawa itu cucuk lampahnya, berapa dia dibayar, kalau ada tari-tariannya itu berapa tari-tariannya, terus sampai sedetail mungkin, sampai souvenir nanti saat dia dijamu dan sampai dia pulang kesan membawa apa, itu harus benar-benar diperhitungkan. Oke. Kemudian bagaimana setelah melakukan itu tadi anggaran sudah, melakukan eventnya, memasarkan eventnya kayak apa.
Ya, memasarkan event berarti kan dia harus mempromosikan. Nah, kalau itu wedding, nah ini wedding, saya juga senang sekali melihatnya. Waktu wedding yang masa pandemi, ini bagus sekali. Saya pernah dapat undangan manten dari teman saya. Jadi dia sudah pakai WA semua nih, pakai WA. Nge-share, kemudian ditanya bisa datang atau tidak karena berkaitan dengan kelancaran daripada wedding tadi itu. Oh bisa datang, kalau tidak ya bilang tidak, bisa ya bilang bisa. Nah karena dibatasi waktu masa pandemi kan, dibatasi manten hanya sekitar ya enggak sampai di bawah 150 lah, sekitar 50 paling banyak itu. Nah terus pada waktu datang di hotel itu benar-benar bagaimana, mungkin ini karena masih pandemi ya, mungkin yang benar ini ya benar-benar harus cara membayangkan bahwa pandemi itu enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kemudian saat itu enggak ada prasmanan, coba dibayangkan enggak boleh prasmanan, harus dibawa makanan itu. Kemudian datang itu dicek suhu macam-macam, itu sudah lengkap sekali dan langsung dimasukkan di komputer tuh. Saya datang masukkan komputer, itu benar-benar detail sekali itu yang EO-nya itu. Kemudian sampai pulang pun terus ada itu foto booth. Nah, juga ada, sekarang kan musim itu foto booth untuk souvenir ya. Nah, itu juga sampai rinci itu sampai dia kembali ke tempat. Dan terakhir itu ada ucapan terima kasihnya. Jadi benar-benar membuat kesan. Jadi karena EO ini kan jasa ya. Jasa itu harus bisa menciptakan orang terkesan. Itu kata kuncinya, terkesan dengan yang Anda buatkan EO itu tadi. Kemudian membuat proposal ke sponsorship itu juga harus ya dengan bahasa yang baik, dengan cara tata bahasanya baik, dan memang itu benar-benar profesional ya. Jadi cara pengetikannya, bagaimana Anda membuat logo Anda ya, sampai detail Anda menemui siapa itu jelas. Ya, misalnya Anda berkaitan dengan mau kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk tourism gitu ya, tourism event tourism. Itu dengan pariwisata bener ini kudunan yang bupati loh, ada bupatinya juga izinnya. Nah ini juga harus yang masuk akal gitu, jangan cuma langsung melaksanakan, enggak begitu. Jadi benar-benar sampai izin itu juga harus sesuai dengan porsinya ya. Jadi yang ke-10 adalah laporan hasil praktek event itu. Diharapkan nanti ini sebenarnya saat Anda sudah presentasi, diharapkan laporan akhir itu adalah itu yang sudah bisa dipraktekkan dengan baik. Ya, baiklah. Yang terakhir, jangan lupa lampiran 1 itu susunan proposal kegiatan seperti apa. Kemudian yang kedua, event timeline, jangan lupa format draftnya sudah ada. Lampiran ketiga itu contoh timeline schedule, production schedule. Ini akan backup proposal Anda sungguh-sungguh apa tidak. Nah, kalau sudah lampiran ini tidak ada, waduh, ini tidak sungguh-sungguh ini rasanya. Ya, jadi detailnya di lampiran ini juga sangat menentukan bisa dilaksanakan enggak proposal Anda ini. Ya, dan ini beberapa daftar pustaka, nanti misalnya ada yang merasa kurang gitu ya, bisa dibaca. Dan terakhir dari saya, semoga pada saat Anda mengerjakan
proposal ini benar-benar menghayati arti sebuah praktikum. Penilaian terakhir kami adalah pada diri Anda. Ya, jadi masing-masing harus membayangkan, andai saya setelah praktikum ini bisa mendirikan sendiri EO, alhamdulillah kami dari lab management akan sangat senang sekali. Semoga ilmu yang diberikan oleh lab management ini bisa memberi jalan keluar, bisa memberi semangat baru, bisa memberi solusi Anda di saat mahasiswa sudah bisa berkarier sendiri, berbisnis sendiri, dan bisa berdikari. Harapan kami begitu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi lebih memahami arti sebuah praktikum lab management Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan manajemen, yang mana jurusan manajemen ini di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.